Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang yang materi minggu lalu, yang langkah-langkah menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan program linier. Di sini di buku yang saya punya ada caranya. Yang pertama, membuat model-model matematika. Langkah yang kedua, menggambar himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dalam koordinat kartesius. Yang ketiga, menentukan bentuk objektifnya. Yang keempat, menguji titik-titik dalam himpunan penyelesaian yang memenuhi persyaratan yang diminta. Di sini ini ada gambar grafik himpunan untuk fungsi tujuan maksimum. Di sini ada gambar himpunan untuk fungsi tujuan minimum. Berdasarkan kedua grafik di atas, dapat disimpulkan cara menentukan titik kritis sebagai berikut. Yang A, pilih titik potong kurva dengan sumbu Y atau sumbu X yang terkecil dari 0A dan N0. Artinya ini 0A dengan 0N. Ini kan dicari nilai yang terkecil. Berarti itu dengan tujuannya memaksimumkan. Sedangkan untuk yang meminimumkan di sini menggunakan ini, jika tujuannya memaksimumkan atau yang terbesar dari 0M dan 0B jika tujuannya meminimumkan. Ini berarti di sini 0M dengan 0B ya. Berarti di sini ini himpunannya karena meminimumkan. Di sini terus biar lebih paham masuk ke contoh soal saja. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini sebuah toko menyediakan dua macam tenda. Tenda jenis pertama dapat menampung 10 orang dengan harga 150.000. Tenda jenis 2 dapat menampung 4 orang dengan harga 100.000. Satu regu pramuka dengan anggota 110 orang berencana mengadakan kemah. Jika banyak tenda yang dibutuhkan paling sedikit 20 tenda, banyak tenda yang harus dibeli agar pengeluaran seminimum mungkin adalah, berarti minimum mungkin. Berarti nanti himpunannya cari yang terbesar. Jadi caranya ini, langkah yang pertama kan kita buat model matematikanya dulu. Permasalahan dapat dirangkum sebagai berikut. Tenda 1 dianggap X, tenda 2 dianggap Y. Jumlahnya di sini kan paling kurang lebih 20 tenda. Di sini 20 tenda. Terus kapasitas tenda 1 ada 10 orang kan ya. Terus tenda 2 ada 4 orang. Harganya yang tenda pertama seharga 150.000. Tenda yang kedua seharga 100.000. Terus ini ada satu regu pramuka dengan anggota 110. Berarti yang mau diminta banyaknya 110. Berarti model matematikanya X plus Y, di sini X plus Y kurang lebih besar dari 20. Sini 10X kan dianggap
tanda 1 dianggap X. Berarti 10X ditambah di sini 4Y lebih besar dari 110. Kemudian X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Kemudian X plus Y lebih besar dari 0 kan ya. Tetap ini disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2. 10 jadi dibagi 2 jadi 5. 4 dibagi 2 jadi 2. Sedangkan 110 dibagi 2 nilainya 55. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Fungsi tujuan Z. Di sini Z fungsi tujuannya dianggap Z ya, 150X ditambah 110Y 100.000Y maksudnya. Sebelum membuat grafik, kita cari dulu titik potong. Garis X plus Y sama dengan 20 dan 5X plus 2Y sama dengan 55. Ini dari sini kan ya, X plus Y lebih besar dari 20, anggap jadi sama dengan, karena cari titik potongnya, di sini 5X plus 2Y sama dengan 55 di sini. Kemudian kita eliminasi. Caranya ini dikali 1, yang ini dikali 2. Biar ini bisa hilang, jadi tereliminasi. Jadi 5X dikali 1 nilainya 5, plus 2Y dikali 1 nilainya 2Y, sama dengan 55 kali 1, 55. X kali 2 nilainya 2X, plus Y dikali 2 nilainya 2Y. 20 dikali 2 nilainya 40. Kemudian kita kurangi. Ini 2Y dengan 2Y kita coret, berarti habis. Ini 5X dikurangi 2X sisa 3X. 55 dikurangi 40 nilainya 15. Berarti X ini pindah ruas jadi pembagi kan ya, 15 dibagi 3 nilainya 5. Selanjutnya kita lanjutkan tadi. Ini 15 dibagi 3 nilainya 5. Sedangkan Y sama dengan 15 ini didapatkan dari, kita pilih salah satu dari ini. Kita cari yang bawah aja ya, yang ini, karena nilainya lebih kecil. Jadi kita mempermudah untuk menghitung. Selanjutnya X plus Y sama dengan 20. Sini diisi 5 kan, sudah diketahui 5 plus Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 pindah ruas, ini kan positif, kalau pindah ruas jadi negatif 5. Berarti Y sama dengan 15. Bener kan 15? Jadi titik potongnya 15,15. Grafik daerah penyelesaiannya nanti seperti ini. Kemudian caranya kita untuk menghitung ini titik, ini namanya titik pojok ini, titik pojok ini. Caranya kita hitung X dan Y-nya kan ya. Itu kita pertama kan ini di sini ada X plus Y sama dengan lebih besar dari 20 kan ya. Itu saya tulis di sini ya. X plus Y lebih besar dari 20 dengan di sini ada 5X plus 2Y sama lebih besar dari 55. 5X plus 2Y lebih besar dari 55. Nah, kita cari ini XY-nya dari ini dan SY-nya dari sini. Yang pertama kita cari yang ini dulu. X plus Y. Kita cari X, misalkan X berarti Y-nya dianggap tidak ada. X sama dengan, karena Y-nya tidak ada berarti langsung 20 kan ya.
nilainya 20. Sedangkan yang Y, X-nya gantian, yang tidak dianggap sekarang, yang X tidak ada, anggap tidak ada. Jadi di sini nilainya karena Y aja, berarti hasilnya langsung 20. Ya, sudah ketemu. Ini titik pojok yang di sini dengan yang di sini ketemu. Berarti tinggal yang ini dengan yang ini. Caranya dapat dari mana? Sini. Ini. Kata pertama yang kita cari X-nya dulu. Berarti yang dianggap tidak ada ini ya. Kita anggap nggak ada, berarti langsung 5X sama dengan 55. X sama dengan 55 dibagi 5 nilainya 11 ya. Sekarang gantian, kita mencari Y-nya. Berarti ini dianggap gak ada. Berarti hanya 2Y sama dengan 55. Saya tulis di sini ya. 2Y sama dengan 55. Y sama dengan 55 dibagi 2 nilainya itu 27,5. 27,5 itu kan sama aja 27 setengah kan ya. Berarti sudah ketahui. Kita pertanyaannya disuruh mencari seminimum mungkin. Berarti kita cari dari titik 0 dan ini contohnya yang tadi, dari ini dengan yang ini dan ini dengan yang ini, yang terluar berarti ya. Berarti ini kita dari sebelumnya ini kan sesuai sudah ya, 20 dengan 20, 27,5 dengan 11. Di sini 27,5 dengan 11. Berarti ini kita tarik garis. Lah, yang di luar ini berarti daerah himpunan yang minimum. Ini berarti himpunannya. Sedangkan kita tadi mencari titik potongnya tadi 5,15 ketahui 5,15. Di sini ini berarti 5,15. Selanjutnya caranya untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Dalam program linear, menentukan nilai optimum fungsi tujuan adalah bagian akhir penyelesaian dari masalah program linear. Bentuk fungsi tujuannya adalah berarti f xy sama dengan ax plus by. Kemudian kita lanjut ke soal yang tadi. Di sini ada perhitungan fungsi tujuan. Titik pojok tadi kan 20. Kita anggap yang X, mencari nilai X berarti 20,0. Yang bawah yang Y 0,27,5. Kan karena ini loh. Nilai minimumnya kan di sini dengan yang di sini kan. Di sini nilai X. Di sini nilai Y. Berarti kita mencari ini 0 dengan 20, ini 0 dengan 27,5, berarti gitu ya. Terus kita selanjutnya tadi ini nilai harga totalnya kan anggap Z ya tadi. Fungsi tujuan Z sama dengan 150X 150.000 X ditambah 100.000 Y di sini. Lah kita ini dimasukkan selanjutnya Z sama dengan 150X ditambah 100.000 Y. Selanjutnya kita lanjut cara menghitung ini. Titik pojok dari 20,0 dengan fungsi tujuannya 150.000 di X ditambah 100Y nilainya 3 juta. Ini dari ini 150.000. Ini kan X-nya 20. Di X diganti menjadi 20. Dan sedangkan 100.000 Y di sini nilainya 0. Berarti 100.000 dikali 0 kan hasilnya 0. Bisa ditulis dah ya. Berarti 150.000 dikali 20.
15 dikali 2 nilainya 30. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ditambah 5. 2, 4, 5. Nilainya ada jadi 3 juta. Sesuai kan ya? Terus kita mencari yang ini, nilai dari ini. 150.000 X ditambah 100.000 Y di sini sama dengan 0. Di sini X kan di 0 nilainya. 150.000 dikali 0 kan nilainya 0. Terus ditambah 100.000, Y-nya 27,5. Nilainya 27,5 dikali 100.000, hasilnya 2.750.000. Sesuai dengan ini. Kemudian kita caranya menghitung nilai dari yang minimum tadi kita cari itu 15,15. Caranya 150.000 dikali 5. Di sini saya sudah buat. 150.000 dikali 5 ditambah 100.000 dikali 15 ya, sama dengan 0. 150.000 dikali 5, 15 dikali 5 nilainya 75. Ditambahkan 0-nya ada 4. Berarti 4 kan ya, berarti nilainya ada 750.000. Sedangkan yang ini 100.000 dikali 15, 15 ditambah 0-nya 5 ya, berarti nilainya 1.500.000. Ini dijumlahkan. 750.000 ditambah 1.500.000 nilainya ada 2.250.000. 2.250.000 sesuai. Tadi kan yang ditanyakan jika banyak tenda yang dibutuhkan paling sedikit 20 tenda, banyak tenda yang harus dibeli agar pengeluaran seminimum mungkin, berarti adalah, kan tadi kita sudah menghitung ya, nilainya 5 sama 15. Di sini X 5, Y-nya 15. X di sini tenda 1. Y di sini tenda 2. Berarti jawabannya adalah 5 jenis tenda 1 dan 15 jenis tenda 2. Di sini yang E ya. Ini nih, kita menghitung ini sebenarnya untuk mencari nilai berapa sih harga yang termurah jika kita memperhitungkan ini seminimum mungkin. Itu seharga 2.250.000. Seperti itu. Cukup sampai di sini. Jika kalian bingung, masih mau dipertanyakan, boleh tanya ke saya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini dengan menjawab satu pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.